Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang semangat nih. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi salim ala wujudin yamin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih pada rekan-rekan semua, khusus pada ibu kepala sekolah yang sudah berada di komplek ini untuk selalu memberikan waktunya kepada kita semua dan kepada rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya menyampaikan sedikit rencana tindak lanjut dari kegiatan saya pelatihan PKK PJOK, di mana di modul ini saya memberikan sesuatu yang baru di komunitas belajar sekolah. Dalam hal ini saya akan membuat sesuatu yang berkaitan dengan olahraga. Sebelumnya saya mau pantun dulu nih. Belum. Bangun tidur merapikan ranjang. Kalau bangun jangan terlambat. Saya ucapkan selamat siang untuk teman-teman yang hebat. Ya, di sini nanti kepada teman-teman mohon waktunya, mohon bimbingannya, mohon arahannya kepada kepala sekolah juga dan kepada teman-teman masukan-masukannya. Ya, di sini saya punya programnya pemanfaatan botol plastik di sekolah sebagai modifikasi alat permainan olahraga tradisional boy-boyan. Kalau zaman dulu kita tahu permainan bola boy yang pakai genteng, tapi ini modifikasi. Lanjut. Ya, di sini berawal ya, latar belakangnya saya berawal dari keresahan. Saya merasa melihat anak-anak kita merasa kurang tahu tentang permainan-permainan olahraga tradisional yang ada di Indonesia sekarang ini. Lebih banyaknya mereka permainan-permainan modern mungkin ya. Di sini kita melihat berkembangnya padahal olahraga tradisional itu sangat baik ya. Kalau kita mengetahui lebih dalam lagi itu anak-anak lebih bagus ya, karena apalagi sekarang P5 ya. P5 itu berkaitan, jadi kita bisa tahu kebudayaan olahraga tradisional yang ada di Indonesia. Lanjut. Ya, saya sekilas saja latar belakangnya di sini. Dari keresahan saya pertama melihat sampah yang ada di sekolah, terutama sampah plastik dari botol, ya, semua dari botol minum anak-anak. Walaupun sudah bawa tumbler, tapi tetap aja masih ada yang beli botol minum, dia minum botolnya juga sembarangan. Nah, di sini saya melihat bahwa keresahan saya itu seandainya itu dimanfaatkan untuk dalam kegiatan olahraga apa ya? Saya berpikir, oh, sepertinya untuk permainan tradisional bisa. Jadi di sini saya melihat bisa untuk dimodifikasi alatnya dalam permainan boy-boyan ini. Ya, lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya di sini peserta didik mampu lebih kreatif dan dapat menuangkan ide-ide kreatif yang mereka miliki. Yang kedua, peserta didik mampu mengelola kepekaannya terhadap lingkungan dengan mengurangi penggunaan botol dan sampah plastik. Yang ketiga, meningkatkan kebugaran peserta didik. Ya, jadi selain kita melihat anak-anak bisa kreatif dari botol itu dijadikan apa, botol sampah yang ada di sekolah, anak-anak juga bisa mendapatkan kebugaran jasmaninya karena mereka melakukan praktek dengan dikaitkan dengan kegiatan olahraga. Next. Ya, capaian pembelajarannya. Yang pertama, kreatif. Ya, saya berharap nantinya anak-anak ini peserta didik menjadi anak yang kreatif dengan mengolah limbah atau sampah plastik yang ada di sekolah menjadi sesuatu yang lebih berharga. Yang kedua, peduli. Ya. Dan yang ketiga, tanggung jawab serta kerjasama. Di sini kerjasama dalam hal banyak, dalam olahraganya, dalam permainannya, dan dalam mengelola sampah yang akan nanti kita daur ulang nanti. Lanjut. Langkah-langkah untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, alhamdulillah, walaupun waktunya mepet, saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan sekolah, tim KBS, ya, kelompok belajar sekolah, orang tua murid, dan terima kasih kepada Bumi yang sudah memberikan waktunya, memberikan arahan, sehingga hari ini bisa terlaksana. Yang kedua, pendataan asesmen awal, membuat jadwal, mendata sarana dan prasarana yang akan digunakan. Jadi dijadwalkan dulu, terus sarana dan prasaranya
apa-apa yang dibutuhkan itu harus didata lebih awal. Lalu mencari referensi, sharing dengan KBS dan meminta pendapat dari pimpinan. Nah, di sini saya berharap dari rencana ini, karena baru rencana ya, saya berharap masukan dari pimpinan, dari teman-teman semua bisa nanti ada umpan balik dari kegiatan ini, semoga bisa bermanfaat dan berkelanjutan nantinya. Lalu pelaksanaan program sesuai jadwal, pelibatan murid dalam pelaksanaannya. Jadi mudah-mudahan ini sampai akhir Agustus nanti ya, saya berharap kegiatan ini anak-anak bisa terlibat langsung dalam kegiatan ini, dan saya berharap murid nanti bisa diberikan arahan juga kepada guru-guru kelas di kelas masing-masing. Jadi minimal rekan kerja saya, rekan sejawat, bisa menjadi fasilitator untuk kegiatan yang insya Allah ada manfaatnya. Yang ketiga, evaluasi. Pelaksana yang kelima, evaluasi. Pelaksanaan setiap akhir minggu melibatkan guru, melibatkan murid dan guru, dan mencatat hasil evaluasi. Nah, di sini dalam hal ini, dalam setiap minggu kita lihat prosesnya, sudah sampai sejauh mana anak membuat yang akan kita proyekkan itu. Jadi nanti kalau ada masukan-masukan itu yang kita butuhkan, sehingga nanti anak benar-benar bisa membuat lalu melaksanakannya, sehingga kebugaran anak itu bisa dapat tercapai melalui proyek ini. Yang terakhir, tindak lanjut ya, pengembangan program secara berkelanjutan melibatkan aset yang ada di sekolah. Jadi di sini saya berharap program ini akan terus berlanjut ya, apabila nanti sudah jadi bisa dilanjutkan dan terus menerus dievaluasi juga. Lanjut. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan, yang pertama koordinasi dengan pimpinan sekolah. Oh, ini tadi ya, pendataan asesmen awal, mencari referensi, pelaksanaan dan evaluasi. Lanjut. Ada tanggal-tanggalnya. Ini struktur programnya. Yang pertama pimpinan ya. Setelah kita dapat setuju dari pimpinan yang menjadi penanggung jawab semuanya, di sini ada peserta didik ya sebagai sasarannya, guru dan orang tua ya. Di sini guru termasuk guru pijakan dan guru kelas yang menjadi fasilitator peserta didik. Sasarannya peserta didik kelas 2, 3 dan 4, karena kebetulan saya mengajari kelas 2, 3 dan 4, maka sasarannya di kelas 2, 3 dan 4. Waktu pelaksananya tanggal 15 Agustus sampai 28 Agustus 2024, dan ini di jam pelajaran PJOK, jadi tidak mengambil di jam lain. Ya, ini sudah. Tadi lanjut. Ya, ini aset-asetnya, aset-aset yang akan kita lakukan dan yang dimiliki di sekolah kita. Aset manusia, ada kepala sekolah, guru, rekan sejawat, orang tua murid, peserta didik yang dapat dijadikan sebagai pendukung terlaksananya program ini. Aset fisik, di sini adalah sarana-prasarana, sarana dan prasarana sekolah seperti lapangan dan ruang kelas. Aset politik, yaitu dukungan dan kebijakan dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan program, serta aset sosial, lingkungan sekolah yang saling mendukung dan bekerjasama dengan pihak instansi terkait. Rencana refleksi. Pelaksanaan evaluasi program ini dilakukan di akhir kegiatan program dengan melakukan wawancara dan refleksi bersama murid terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ya. Jadi di sini setelah melakukan kegiatan itu refleksi, minta masukan dari anak-anak pun dari guru-gurunya juga, kira-kira apa yang menjadi kendala dan apa kira-kira yang akan diperbaiki kalau untuk menjadi sesuatu yang berharga. Murid diberi kebebasan dalam berpendapat dan dalam mengutarakan bagaimana perasaannya selama mengikuti kegiatan. Jadi kita nggak boleh mengarahkan, biar mereka apa yang mereka rasakan mereka jawab sejujurnya. Lanjut. Ya, ini kemungkinan dalam tantangannya yang akan dihadapi ketika menjalani proyek ini. Yang pertama, konsistensi terlaksananya program. Kira-kira apakah kita nanti konsisten nggak menjalankan ini? Apa hanya anak-anak kuku aja? Ya, awal-awal doang lalu turun. Terus keterlibatan murid ini yang sangat penting, dan ini yang diinginkan dari pihak BDGP. Ya, keterlibatan murid langsung. Jadi murid langsung turun tangan. Justru kita hanya sebagai fasilitatornya. Lalu yang ketiga, komitmen guru, siswa dan orang tua siswa.
di sini komitmen kita sangat penting ya. Kita siswa dan orang tua siswa atau komite untuk tercapainya proses proyek ini nantinya. Dan terakhir, konsistensi penerapan pasca program ya. Setelah program ini berjalan, apakah ini akan lanjut terus gitu. Jadi ini tantangan yang mungkin bakalan terjadi ya. Lanjut. Rencana solusinya. Rencana solusi untuk mengatasi tantangan adalah dengan terus menjalin kolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah, serta melakukan refleksi dan evaluasi dalam menjalankan program yang ada secara konsisten. Jadi di sini saya berharap nanti di Pombel apabila ada masukan, saya berharap dari teman-teman untuk saling berbagi. Pak, kira-kira ada kekurangannya di mana? Atau Pak, anak-anak kira-kira harus bagaimana? Saya berharap di setiap kita ada Pombel mungkin ada masukan. Saya berharap sekali dari itu untuk mengevaluasi. Lanjut. Oke, mungkin itu aja ya paparan dari saya mengenai rencana saya nanti. Jadi ini suatu permainan bola boy yang dimodifikasi. Jadi botol plastik itu nantinya kita modifikasi jadi alat untuk pinnya. Biasanya kalau kita main bola boy pakai gentengnya karena sekolah tidak ada, kita pakai sarana botol sampah plastik. Botol itu diberdirikan dan dicat juga, nanti diisi air atau diisi plastik sampah juga bisa. Nanti itu dibuat seperti tempat bowling atau bisa juga nanti seperti pinnya bola biliar. Jadi prosesnya segitiga, dibikin segitiga, nanti anak-anak dilempar. Apabila jatuh, ini tetap permainannya seperti bola boy. Apabila bolanya jatuh, pinnya jatuh, minggu lawan harus memasangnya lagi sampai benar-benar. Kalau saya belum selesai ditimbuk pakai bola itu bisa bertukar ya. Jadi ini melatih kerjasama juga yang diharapkan. Jadi ada nggak sih pelatihan olahraga di Kompol itu yang diharapkan. Jadi semoga dengan ini saya berharap karena saya fasilitasnya juga mendukung, saya hanya menginginkan melihat masalah sampah kita ini banyak. Jadi kenapa enggak kalau kita gunakan jadi sesuatu hal yang baik. Mungkin itu saja paparan dari saya. Apabila ada masukan atau ada pertanyaan, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ada yang bertanya? Ya. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tadi sudah ada refleksi setelah kegiatan. Jadi saran saya sebelum refleksi, tadi kan sudah ada asesmen diagnostik. Nah, dalam asesmen diagnostik itu yang harus dijawab itu apa? Kemudian dalam tes itu apa? Kemudian mungkin sebelum Pak Daus memberikan praktek gitu ya, mungkin kita lebih kasih kesempatan anak untuk voice of student gitu. Jadi kita tanya, pernah nggak sih kamu permainan dengan barang-barang bekas gitu? Mungkin di rumahnya ada yang punya pengalaman main dengan botol bekas gitu ya. Jadi itu bisa jadi ide juga gitu sebenarnya gitu. Kita dari dulu sih dari anak ini pernah nggak punya pengalaman seperti itu juga bisa memperkaya ide-ide kita nanti untuk dipraktekkan di sekolah. Terus setelah diadakan refleksi, mungkin ada baiknya kita nanti mungkin Pak Daud bisa minta kuesioner kepada orang tua gitu ya. Kan ada guru, ada didik, ada juga orang tua. Jadi waktu melibatkan orang tua itu ya seperti itu. Orang tua ini mendukung dengan permainan barang habis atau barang bekas. Demikian saya harus terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Ibu Umi atas pertanyaannya. Nah di sini untuk asesmennya saya melihat proses anak itu belajar. Jadi proses pembuatannya, jadi kita kasih tahu nanti yang dinilai bukan hasilnya tapi prosesnya gitu. Karena prosesnya pasti anak berbeda-beda. Jadi nanti kita kasih berkelompok Bu, jadi bisa kasih berkelompok. Rencana ini baru rencana saya, rencananya berkelompok. Nanti mereka ada yang bagian membuat apanya gitu. Jadi saya nanti tanya prosesnya, proses pembuatannya, apa yang dilakukannya gitu. Terus kalau untuk pelibatan profesional orang tua itu bagus banget tuh. Jadi memang ini kan karena memang dikasih waktu 1 minggu mulai dari kemarin itu langsung suruh bikin rencana tindak lanjut gitu, karena besoknya udah langsung dinilai gitu. Karena saya lihat di PJOK gitu, udah bisa udah pokoknya langsung ini gitu ya. Tapi saya melihat ini bisa kita lihat ya, suara anak kita lihat, keluhan anak kita lihat apa, pengennya apa. Tetapi saya di sini belum sempat untuk bertanya ke anak. Jadi yang ada di pikiran saya, rencana saya baru ini. Tetapi benar, jadi kalau kita lihat suara dari anak ya apa itu benar juga, kita bisa tahu apa keinginan mereka gitu. Terus kalau dari orang tua benar kita memberikan kuesioner sehingga mereka tahu oh, sebenarnya anaknya dia mungkin nggak suka gitu. Tapi mudah-mudahan saya sih rencananya ini niat saya mengelola sampah yang ada gitu. Jadi untuk jadi lebih bermanfaat. Kalau untuk seandainya kegiatan olahraga saya rasa di sekolah ini sudah mencukupi semua gitu. Cuma saya merasa untuk olahraga tradisional selain lari balok ya, terus bagian itu saya merasa ini bisa sebenarnya banyak ya, karena teman-teman juga banyak yang olahraga tradisional yang memang jarang muncul gitu. Jadi ini pengen ditunjukin lagi dan kebetulan mungkin di P5 nanti bisa kita Bhinneka Tunggal Ika bisa juga kita ya mungkin itu aja. Dan teman-teman terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.